hadis ya yang mulia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan Tirmidzi atau Sahih Sunan Tirmidzi nomor 1999. Berbunyi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni ukthiru as-salata 'alaika, fakam aj'alu laka min salati?" Faqala ma syi'ta, qala qultu ar-rub'a, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu an-nisfa, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qala qultu fath-thulutsaini, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Faqultu aj'alu laka salati kullaha. Qala idzan yukaffa hammuka wa yukfaru laka dzambuka. Terjemahannya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, berkata, "Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat kepada Anda. Lalu idealnya berapa bagian dari doaku yang aku berikan untuk bersalawat kepada Anda? Atau berapa kira-kira waktu yang paling tepat aku siapkan untuk membaca salawat kepada Anda?" Kata Nabi SAW, "Terserah kamu. Bebas." Maka Ubay bertanya, "Bagaimana kalau aku jadikan seperempatnya?" Nabi SAW menjawab, "Terserah padamu. Namun jika kamu mau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Aku bertanya, "Bagaimana jika setengahnya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Terserah padamu. Namun jika kamu mau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Aku bertanya, "Bagaimana jika 2/3-nya?" Maka beliau menjawab, "Terserah kamu, atau terserah padamu. Namun jika kamu mau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Aku berkata lagi, "Aku akan memberikan seluruhnya kepada Anda." Maka beliau SAW menjawab, "Kalau begitu, maka hajat keperluanmu akan dicukupkan dan dosamu akan diampuni." Lalu kata beliau, "Karena itu wahai saudaraku yang mulia, jangan berhenti sejenak pun dari bersalawat kepada Sang Habib atau kekasih kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah jadikan beliau sebagai sebab kita dapat keluar dari kegelapan-kegelapan menuju ke cahaya." Ini yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau menyimpulkan bahwasanya kiat atau langkah yang ke-8 agar selamat dari api neraka memperbanyak salawat. Dan hadits ini teman-teman sekalian, Ubay bin Ka'ab menjelaskan kepada kita atau memberikan gambaran kepada kita bagaimana pada saat dia bertanya kepada baginda Nabi SAW agar memberikan beliau kira-kira kiat untuk atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan. Kalau saya ingin lowongin untuk berzikir nih, misalnya 1 jam nih ke depan saya ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa banyak yang saya lowongkan dari waktu yang saya sudah siapkan ini untuk membaca salawat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Terserah." Lalu dia mengatakan, "Bagaimana kalau seperempatnya?" Jadi kalau 1 jam, seperempatnya saya gunakan untuk salawat. Kata Nabi SAW, "Terserah kamu, tapi kalau kau tambah lebih baik." Maka Ubay mengatakan, "Kalau begitu setengahnya. Kalau saya lowongkan 1 jam, setengah jam saya baca salawat." Kata Nabi SAW, "Terserah kamu, tapi kalau kau tambah lebih baik." Ubay penasaran. Ubay mengatakan, "Kalau gitu 3/4-nya. Kata Nabi SAW, "Terserah kamu, tapi kalau kau tambah lebih baik." Maka Ubay mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, kalau saya lowongkan waktu untuk berzikir, maka saya akan khususkan untuk membaca salawat kepada Anda seluruhnya." Maka kata Nabi SAW, "Kalau begitu akan dihilangkan kesusahan hidupmu dan diampuni dosa-dosamu." Dan memang dari hadits ini berarti menunjukkan tentang keutamaan orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW dan salah satu kiat untuk menghilangkan sumpah sedih permasalahan hidup yang sedang kita hadapi, serta juga pembersihan dosa dalam membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, itu yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kita coba lebih dalam membahas tentang salawat ini. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 56 yang membahas tentang masalah ini masalah salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini hampir setiap kali khatib
Jumat menyampaikan khutbah, pasti akan ada umumnya menyebutkan tentang ayat ini dan mengingatkan agar membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan nanti akan kita sebutkan di setiap kegiatan apa sih kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Beranjak daripada firman ini dulu, kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang masyhur, memiliki tafsir Quran Al-Azim namanya, berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad SAW di sisi Allah di langit, di mana malaikat-malaikat bersalawat untuknya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersalawat dan salam untuknya, agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ya. Artinya ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad SAW, karena satu-satunya ibadah yang Allah SWT perintahkan, yang Allah juga melakukan perbuatan itu, yaitu membaca salawat kepada Nabi SAW. Dalam ayat itu dikatakan, Innallaha wa malaikatahu. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ya. Kemudian juga Allah perintahkan para malaikat untuk mengucapkan salam hormat ini. Jumlah mereka miliaran di langit sana. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, langit itu mengeluarkan suara karena ada beban yang berat. Karena tidak ada tempat di langit sana ukuran 4 jari manusia, ya, 4 jari, kecuali ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Jumlah mereka sangat banyak. Langit yang begitu luas yang Anda lihat di atas kepala Anda ini dikenal dengan Sama'id Dunia, atau langitnya dunia. Masih ada 6 lapis langit lagi di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, di ayat 3-nya, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq, bersusun. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kokoh, gitu kan. Maka dan banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, Allah menyebutkan sab'a samawat, 7 lapis langit. Nah, langit yang Anda lihat ini adalah langit pertama. Langit pertama. Di atasnya ada langit lagi 6. Dan setiap langit yang di atas itu jauh lebih besar daripada langit yang di bawahnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahkan ibarat seperti cincin dibuang di padang pasir. Artinya bumi ini dibandingkan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama sama bumi digabung dibanding langit kedua seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, langit kedua satu dan bumi digabung seperti cincin dibuang di padang pasir sampai langit ketujuh. Bagaimana luasnya langit-langit ini? Dan dipenuhi oleh para malaikat, semuanya itu bersalawat kepada Nabi SAW. Bagaimana orang-orang beriman tidak tersentuh pada saat membaca ayat seperti ini? Sebelum para malaikat, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi juga mengucapkan. Allah saja sendiri sudah cukup. Ini Allah perintahkan seluruh malaikat-malaikatnya. Ya. Anda lihat ayat tadi, Innallaha wa malaikatahu, malaikat jamak daripada malak, berarti seluruh malaikat. Semuanya. Lalu kemudian setelah penghuni langit semuanya Allah suruh salawat kepada Nabi SAW, Allah perintahkan juga, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Ucapkanlah salam kepadanya. Karena perbuatan ini Allah dan malaikat yang mengucapkan salam, maka kalian pun ucapkan salam. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam buku Jala'ul Afham, membahas tentang makna ayat ini, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 56, kata beliau bahwa jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersalawat dan salam untuknya, karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dari usahanya, seperti kemuliaan, ya, karena kalian mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Itu akan membawa pada kemuliaan dunia dan akhirat. Artinya dengan perjuangan Nabi SAW yang menerima risalah langit ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, ya,
puncaknya diusir dari kampung halamannya, Mekah, dan 10 tahun fase Madinah, semuanya dengan ya, perjuangan, peperangan, ya, suka dukanya menang, kalah gitu kan. Sampai akhirnya, sampailah agama ini kepada kita semua. Nah, kita harus berterima kasih pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara pemahaman tentang makna salawat sendiri itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Namun yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Abul Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan, sesungguhnya salawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang bersalawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan komentar yang kuat, dan ini mengkhususkan dari rahmat Allah yang bersifat umum. Ya. Artinya Allah pun ya mengucapkan salawat ini, artinya Allah memuji nabinya. Allah memuji nabinya. Sementara salam artinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Kita seperti mendoakan Nabi SAW agar selalu seperti itu. Dan memang Allah memberikan beliau kemuliaan itu tentunya. Sementara hukum salawat sendiri, ya, bisa kita katakan umumnya ulama ya, seperti misalnya dalam mazhab Hambali, ya, mazhab Imam Ahmad, dianggap bahwasanya salawat itu dalam tasyahud akhir termasuk rukun-rukun sholat. Artinya kalau tidak dibaca batal sholatnya, saking tingginya kedudukan salawat. Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan makhluknya untuk bersalawat dan salam untuk nabinya, dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi yang wajib adalah hendaklah seseorang memperbanyak salawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Jadi selain memang dijelaskan bahwasanya dalam mazhab Hambali, salawat di tahiyat terakhir itu, atau di tahiyat umumnya, adalah wajib, rukun daripada rukun sholat. Tidak dibaca berarti batal sholatnya gitu. Saking tingginya kedudukan itu. Lalu kemudian dikuatkan lagi dengan pendapat tadi Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir. Beliau mengatakan bahwasanya salawat justru bukan hanya di sholat, bahkan lebih luas daripada itu. Setiap kali mendengar namanya dan setiap kali ada kesempatan, maka membaca salawat bagian daripada anjuran ya, dan kewajiban.